Selamat malam, selamat bertemu dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Senin 11 Mei tahun 2020. Bapak Ibu, kami senantiasa meyakini bahwa dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara tetap ada dalam keadaan baik. Dan malam ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Mari bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Di malam yang indah ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu begitu indah, telah memampukan kami melewati hari ini dengan baik. Dan malam ini kami bersama-sama rindu untuk mengagungkan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu yang dahsyat itu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat memahaminya, dan menjadikannya sebagai pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia. Tuntun kami Tuhan, agar sungguh kami menyambut firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Demikian seluruh pembacaan kita pada kesempatan ini. Berbahagialah kita semua, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang selalu merindukan firman ini dan kita mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tema kita pada malam ini menjadi batu hidup. Saya mengenal seorang bapak yang kelihatannya suka mengoleksi batu akik. Mengapa saya katakan dia suka mengoleksi batu akik? Karena setiap kali bertemu saudara-saudara, saya perhatikan dia selalu memakai cincin akik. Dan yang menarik lagi, warna cincin itu senada dengan baju yang dikenakannya, sehingga kelihatan indah dan menarik. Sangat menyolok. Satu ketika saya pernah bertanya, "Bapak punya banyak koleksi batu akik ya?" Dan dengan senyum dia berkata, "Ibu lihat sendiri." Makanya sangat jelas saudara-saudara kalau saya katakan bahwa dia memang mengoleksi batu akik. Nah saudara-saudara, kalau kita mengenal batu akik, maka dalam Alkitab juga ada yang disebut batu penjuru. Siapa itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Nah kalau tema kita pada saat ini menjadi batu hidup saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi batu hidup? Adakah batu yang hidup? Saya kira tidak ada. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah kita ini harus menjadi batu yang hidup. Di dalam pembacaan kita, Petrus saudara-saudara dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita tahu siapa Petrus. Dia adalah salah satu murid yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia pernah memperlihatkan bagaimana takutnya dia ketika ia ditanya, "Engkau salah satu murid Yesus." Tapi kali ini saudara-saudara tidak. Petrus tidak lagi menjadi seorang penakut, melainkan menjadi seorang pemberani. Dia berani membela Yesus di hadapan orang banyak. Dia berani bersaksi tentang Yesus. Bahkan dia berani memperlihatkan bahwa dia mau membela Kristus apapun yang terjadi dengan dirinya. Petrus berani mencela perbuatan jahat dari pemimpin agama Yahudi yang sudah memperlakukan Yesus sebagai batu sandungan. Kenapa menjadi batu sandungan yang diperlihatkan oleh orang Yahudi? Karena mereka menganggap bahwa Yesus ini sudah menghujat Allah. Padahal tidak sama sekali. Yesus tidak menghujat Allah. Yesus harus menderita, harus mengalami kesengsaraan, mati, dan dibunuh saudara-saudara. Petrus berani mengungkapkan bahwa dia sesungguhnya adalah batu yang dibuang, yang ditolak oleh pemimpin agama Yahudi, batu yang tidak dianggap apa-apa, batu yang tidak berguna. Tetapi Allah telah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, batu dasar untuk membangun gereja. Dan gereja itu bukan bangunannya yang kita lihat, melainkan gereja itu adalah kita, orang-orang yang hidup. Yesus adalah dasar kehidupan kita. Yesus adalah dasar pijakan iman kita. Kita tidak mesti goyang, tetapi Yesus sudah memberikan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tentulah keberanian Simon Petrus ini juga menjadi teladan bagi kita. Bahwa kita yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi batu penjuru yang menuntun kita, saudara-saudara, hendaklah kita menjadi batu yang hidup. Ya, bagaimana caranya menjadi batu yang hidup? Sebagaimana Petrus, dia berani memberitakan tentang Kristus, dia berani membela Yesus. Maka kita pun juga dalam kehidupan kita saudara-saudara, mestinya kita berani mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan goyah dari iman yang kita miliki sekarang.
Ada banyak orang yang goyah. Ada banyak orang yang merasa bahwa tidak ada gunanya lagi percaya pada Yesus. Hidup berada dalam penderitaan. Atau bahkan meninggalkan Yesus hanya karena jabatan. Meninggalkan Kristus hanya karena jodoh dan sebagainya. Tapi sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, kita adalah batu hidup yang harus memegang teguh firman-Nya, memegang teguh keyakinan kita bahwa Kristus adalah sumber kehidupan. Dialah juru selamat kita. Lalu bagaimana selanjutnya? Menjadi batu yang hidup, saudara-saudara. Kita diajak bersama-sama dimanapun kita berada, hendaklah kita menebar damai dan sukacita. Dimanapun kita berada, kita memberi kesejukan kepada setiap orang. Sehingga setiap orang akan merasa tenang, merasa bahagia. Setiap orang menyaksikan bahwa melalui kehidupan kita, anak-anak Tuhan, mereka akan dapat menikmati kebersamaan dengan kita. Menaruh kasih, saudara-saudara, lebih-lebih di dalam suasana masa pandemik ini, saudara-saudara, kadangkala ada orang yang menolak sesamanya, ada orang yang tidak mau melihat sesamanya, ada orang yang kadangkala merasa bahwa dia kena sakit ini dan sebagainya, kita menjauh darinya. Tidak, menjadi batu hidup, kita menerima siapapun juga dengan penuh kasih. Saudaraku, beranilah untuk tampil, beranilah untuk hadir sebagai seorang yang Tuhan mau pakai menjadi batu yang hidup. Karena itu berdirilah dengan teguh, jadilah saksi Kristus, maka Tuhan akan menopangmu dan akan terus menyertaimu. Amin. Kita angkat pujian bersama, ku yakin saat kau berfirman. Kristus senantiasa menyatakan cinta kasih-Nya dan firman-Nya, maka kita akan mampu menghadapi kehidupan ini
kita akan menjadi batu yang hidup, yang bersaksi, dan dimanapun kita berada, kita akan mampu untuk melaksanakan perintah Tuhan ini. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami bergembira karena malam ini ada kesempatan bagi kami untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dalam kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di masa pandemik ini, kekuatan kami hanyalah berasal dari Tuhan. Karena itu berkatilah kehidupan kami, berkati keluarga kami, kasihi Tuhan, biar kami selalu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, topang kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk melewati masa pandemik ini. Beri kami ketenangan, agar hidup kami dapat kami jalani, kami lalui bersama dengan Kristus yang adalah penuntun dan juga gembala yang baik. Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, pulihkanlah Tuhan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau juga hadir untuk memampukan melewati pergumulan ini dengan tenang. Engkau berkati yang bersuka cita dengan pertambahan usia. Engkau memberkati para orang tua kami, para lansia, bapak dan ibu yang memasuki masa usia lanjut, topang mereka agar mereka tetap teguh, kokoh menghadapi kehidupan ini. Engkau juga Tuhan mengasihi untuk setiap pelayanan yang dikerjakan oleh majelis gereja. Biarlah semua pelayanan kami berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, menolong pemerintah kami di dalam menghadapi situasi pandemik ini. Kiranya segala upaya yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan dapat dilalui dengan baik, terutama memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Bapa, pemerintah kami mampu mengerjakan dan memberikan pertolongan, bantuan kepada masyarakat yang merasakan imbas dari COVID-19. Juga dapat menemukan penangkal dari virus ini. Tuhan berkarya di dalamnya. Engkau memberkati seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Engkau pulihkan Tuhan, agar dimanapun umat-Mu berada akan terus merasakan ketenangan dalam Tuhan Yesus. Bapa, jagalah kami malam ini. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang bermohon. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, salam sehat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.